gimana dibaca aja? Jadi nanti ulun bacakan poin 1, nanti Pian jelasin gitu. Bisa? Oh, bisa. Yep. Ya, jadi tujuan TWK ini untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan beberapa poin. Poin yang pertama itu nasionalisme. Dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Oke. Nah, jadi nasionalisme itu kan ditulis ini kan kita hari ini sesuai sesuai kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 1023 kalau nggak salah ya tahun 2021. Nah, di situ udah jelas tuh TWK tahun ini tuh tujuannya buat penguasaan pengetahuan dan implementasi. Jadi nggak ada hafalan. Jadi lebih ke penguasaan pengetahuan kalian dan implementasinya gimana di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ke yang nomor 1 dulu tentang nasionalisme ya. Nih, tentang nasionalisme. Oke. Tunggu. Jadi tentang nasionalisme ini ya. Nah, jadi apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah tadi disebutkan di ya, untuk mencapai kepentingan nasional untuk apa? Dalam rangka identitas nasional juga. Jadi ada 2 ya. Ada kepentingan nasional dan identitas nasional. Jadi kalau soal-soal di TWK misalkan menjurus ke misalkan presiden. Nah, presiden tuh kan kita ada di Jawa kah, di Sumatera kah, atau di Kalimantan tetap presidennya satu ya. Nah, itu unsurnya ada nasional. Nah, dan itu adalah identitas negara kan, identitas negara. Jadi presiden itu identitas negara. Apalagi Kak identitas negara yang lain atau identitas nasional yang lain, misalkan bahasa. Bahasa apa? Yo, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, kemudian ada bendera, lambang dan lagu. Jadi ini ya identitas nasional misalkan ada bahasa, bendera, lambang, lagu itu masuknya nasionalisme. Paham? Dan pahamlah. Jadi intinya tuh nasionalisme ini buat apa? Buat persatuan Indonesia ya. Kayak sila ketiganya lah. Bentuk dari sila ketiganya yaitu nasionalisme. Jadi kalau ada soal yang dia ngarahnya buat tadi ada identitas di sana, identitas nasional yang kalau kita dimanapun itu tetap gitu ya. Nah itu masuknya nasionalisme. Terus Kak, kalau misalkan dengan cinta tanah air apakah sama? Ya, apakah sama Kak dengan cinta tanah air? Nah, ternyata ini tidak sama dengan ya. Kenapa tidak sama dengan? Karena kalau cinta tanah air itu artinya cintanya aja. Cinta dengan misalkan produk-produknya, cinta dengan apalagi batik ya. Batik kan produk lah, atau misalkan sendal yang dilukis tapi di Indonesia misalkan. Atau sepeda buatan Indonesia. Itu masuknya inilah. Nah, jadi kalau kita cuma menggunakan produk, misalkan di soal nanti ada penggunaan produk, misalkan paman apa ya, Amang A, misalkan Amang Ani lagi lomba getek. Nah, lomba getek tuh ternyata si Din tuh mencet pakai ini batik. Nah, apakah dia nasionalisme atau cinta tanah air? Nah, batik itu ternyata bukan identitas nasional loh, karena di luar negeri juga ada batik. Lah, artinya apa? Artinya dia masuk ke cinta tanah air. Terus misalkan ada bule. Salam. Jadi ada bule nih. Bule misalkan dari Belanda deh. Dari Belanda datang ke Indonesia. Ternyata beli sasirangan. Nah, itu bukan nasionalisme ya, tapi cinta tanah air. Terus ada lagi misalkan Perdana Menteri Jepang. Dia ternyata memilih produk Indonesia buat sepedaan. Nah, itu masuk cinta tanah air. Tapi kalau misalkan pembahasannya ada bendera ya, merah putih, itu masuknya nasionalisme. Misalkan di stadion ada seseorang ingin menyemangati atlet tapi menggunakan bendera merah putih, nah itu masuk nasionalisme. Oke, paham ya?
Jadi itu bedanya nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, lanjut kan nih? Lanjut. Lanjut, oke. Jadi tadilah itu nasionalisme dan cinta tanah air. Mudah-mudahan paham. Dan itu Pak yang disesuaikan dengan kisi-kisi Permen Pan RB nomor 1023. Nah, kemudian kita lanjut ke integritas. Ada yang tahu apa itu integritas? Masih ini integritas? Nah, ada yang tahu? Integritas tuh lebih ke Apa ya, Kak? ayo. Apa? Ayo silahkan. Nah, ada tandanya dah tuh. Jadi integritas ini manusia itu gambar manusia. iya, gambar manusia. Artinya integritas itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia ya. Ini biar inget aja nih jadi digambar manusia. Nah, jadi integritas tuh yang dimiliki oleh manusia. Apa aja yang dimiliki manusia? Misalkan jujur ya. Jujur punya manusia. Tangguh, dia berani ngambil resiko misalkan. Misalkan dia membela Palestina meskipun dihina oleh negara lain tapi dia tetap mendukung Palestina misal itu berarti dia tangguh ya. Terus tuh dia ternyata berjanji ke anaknya mau beli sepeda, ternyata nggak punya uang. Lalu untuk apa namanya, kalau dia punya nilai integritas harusnya dia tetap berkomitmen. Dia tepat janji gitu loh, Ding. Tepat janji kalau dia bilangnya, nanti deh aku beliin sepeda ya di awal bulan. Beneran dia beliin sepeda karena dia berkomitmen ya. Meskipun dia nggak punya uang, tapi dia bisa pinjem kah atau gimana gitu. Yang penting dia komitmen dengan janjinya. Nah, dan juga nih konsisten. Jadi sekali dia berakad ya dia terusan seperti itu. Jadi nilai integritas tuh ini ya, jujur, tangguh, komitmen, konsisten dalam satu kesatuan ya ini, dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. Coba dibacakan lagi di kisi-kisi integritas kayak gitu kah? Ya, integritas itu dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Oke, gitu ya. Jadi integritas ini apa sih gunanya? Kenapa di TWK tahun ini tuh ada nilai integritas? Supaya nggak ada lagi yang namanya korupsi gitu. Katanya. Untuk menangkal korupsi katanya itu harus berintegritas orangnya. Dia harus jujur ya, harus tangguh. Kemudian dia komitmen dan juga konsisten. Oke. Dan tadilah subjeknya ini adalah manusia. Jadi integritas ini bukan punya negara, tapi ini adalah sifat manusia. Kayak ingat ya, ini sifat manusia loh. Dan sifat manusia yaitu warga negara Indonesia. Dan dia mengambil keputusan itu juga jelas ya. Nanti soalnya ada kok untuk integritas. Oke. Lalu nih nilai integritas ternyata dia punya nilai-nilainya ya. Tadi ke ini nih. Jadi siapa yang ngusulin integritas ini? Ternyata yang ngusulin itu adalah KPK supaya menjadi solusi ya. Jadi solusi buat KPK itu nilai integritas katanya. Nah, jadi nilai-nilai integritas tuh ada 9 ya ada 9 ya teman-teman ya. Jadi ada jujur. Nah, jadi gini ya, meskipun tadi di dalam kisi-kisi dia bilangnya jujur, tangguh, komitmen, konsisten. Oke, tapi bisa jadi nanti di soal itu dibahas apa aja nilai-nilai integritas. Jadi ingat ya, teman-temannya ini nilai integritas itu ada 9. Dan ke-9-nya itu dibagi 3. Jadi 3-3 gitu loh. Nah, kayak gini nih. Jadi ada nilai-nilai inti integritas, ada nilai etos kerja, dan juga nilai sikap. Nah, kalau nilai inti itu artinya dia sudah punya ada di dalam diri sendiri ya. Misalkan jujur, dia orangnya jujur gitu. Jujur, kemudian dia bertanggung jawab dan juga disiplin. Nah, nih. Ini namanya nilai inti ya.
Orang kan kalau mau kerja, yang dicari jujur, bertanggung jawab, disiplin gitu ya. Nah, itulah nilai intinya. Kemudian nilai etos kerja. Nah, kalau nilai etos kerja, kita lihat pada saat dia bekerja, dia mandiri. Ya, dia mandiri, dia tidak bergantung sama yang lain ya. Dan dia juga bekerja keras dan sederhana. Nah, ini adalah nilai etos kerja. Sementara kalau nilai sikapnya ada 3 juga nih. Kalau sikap ya kita bersikap juga harus berani ya, harus peduli sama orang dan adil. Nah, jadi kalau bisa dihafalin ya, nilai-nilai integritasnya ada 9 dan yang perlu dihafalin itu yang ini nih. Apa itu nilai inti, apa aja, terus nilai etos kerja apa aja dan nilai sikap ya. Kalau ini sih nanti kita ke soal aja biar paham apa itu jujur, tangguh, komitmen dan konsisten dalam bertujuan untuk kepentingan nasional. Oke. Dan untuk ini ya, untuk masalah KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada di Undang-Undang Nomor 30. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022. Tahun 2022 nih tahun di mana KPK itu terbentuk kalau nggak salah ya. Jadi itu undang-undangnya nomor 30. Oke. Selesai bahas KPK, sekarang kita ke selanjutnya ya. Menyingkat waktu. Ada lagi nih tentang bela negara. Bisa dibacakan, Dip, apa itu bela negara di kisi-kisi? Bela negara. Bentar. Ya. Bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kak Betakun, kan untuk integritas itu dia lebih ke perorangan, sifat manusia gitu. Kemudian bela negara ini juga kayaknya perorangan lah. Nah, kalau untuk nasional itu berarti apa perorangan yang menyangkut orang banyak atau kayak gimana? Karena di sini kan ada kepentingan nasional ya loh yang untuk nasionalis tadi itu. Oke. Jadi nanti ini kita selesaikan dulu, Dip. Jadi setelahnya nanti kita bahas lah. Apa itu nasionalis, apa itu cinta tanah air, integritas itu apa. Nah, ini kita pelan-pelan dulu nih. Ini sisa inilah bela negara dan apa satunya ya? Patriotisme ya? Di kisi-kisi. Nggak ada. Setelah bela negara apa di kisi-kisi? Pilar negara, bahasa Indonesia. Ada 5. Oh, pilar negara nanti ya. Oke, kita ke bela negara dulu nih. Oke. Kalau nasionalisme itu orangnya ya. Jadi bukan negara, tapi orangnya. Jadi itu subjeknya manusia. Manusia. Nah, terus nih bela negara juga manusia ya. Warga negara, subjeknya warga negara. Jadi bukan negara ya. Bela negara ini warga negara. Nah, yang tadi dia ada tindakan untuk mencapai eksistensi negara. Apa itu kok ini terlalu belibet gitu nah pembahasannya. Iya memang. Jadi intinya tuh bela negara tuh adalah warga negara yang melindungi negara gitu ya. Warga negara yang melindungi negara dengan tindakannya. Contoh nih misalkan bayar pajak. Nah, bayar pajak tuh buat apa? Buat negara gitu ya. Terus apa lagi? Misalkan kita membeli produk-produk lokal. Nah, itu juga meningkatkan perekonomian bangsa dan itu juga buat eksistensi negara. Intinya sih yang menguntungkan negara itu masuk bela negara ya. Masuk bela negara tapi masih dalam wewenang kita. Kan kita sebagai warga negara harus bayar pajak gitu loh. Nah, itu kita disebut dengan bela negara ya. Misalkan ada juga negara kita lagi diancam gitu loh ya. Ada yang tiba-tiba merencanakan sesuatu yang jahat misal dan kita melaporkan itu ke kepolisian atau ke orang-orang yang dipercaya gitu ya ke negara, maka itu disebut dengan inilah bela negara. Jadi ada tindakan ya. Jadi bukan mendengar aja atau cuma diem aja, itu bukan tindakan. Nah, ini ada tindakan, bayar pajak kan tindakan gitu ya. Nah, misalkan belajar dengan rajin itu juga tindakan. Buat apa? Buat membela negara, buat eksistensi negara. Intinya sih tujuannya buat
kestabilan ekonomi ya, kestabilan sosial dan juga kestabilan keadilan negara. Apa bedanya nih Kak dengan pertahanan negara dan patriotisme? Soalnya nanti di soal itu kebanyakan 3 ini bakal muncul terus nih. Bela negara, pertahanan negara, patriotisme. Nah, ternyata 3 ini kalau bela negara kan tadi warga negara ya, subjeknya orang atau warga negara bukan negara ya. Nah, kemudian ini kalau pertahanan negara dia bertindak sebagai negara. Misalkan dia dokter atau apalagi dia perawat, polisi, hansip yang dia PNS. Nah, itu masuk ke negara ya. Nah, PNS misalkan dia PNS lalu dia tadi mempertahankan eksistensi negara, misalkan dia bertanggung jawab gitu ya dalam setiap tugas-tugasnya di kantor misal. Atau misalkan tadi kayak seorang dokter yang dia rela berjuang lah demi keselamatan bangsa melawan COVID. Nah, maka itu masuk ke pertahanan negara. Jadi bedanya 2 ini, siapa yang bertindak? Kalau yang bertindaknya warga negara biasa, maka dia bela negara. Tapi kalau yang bertindaknya negara, maksudnya negara ya profesi ya, instansi misalkan menteri atau presiden atau dokter tadilah, dia profesinya sebagai negara, maka dia masuk pertahanan negara. Sama-sama untuk tujuannya ya tadi untuk ekonomi, sosial, dan keadilan. Itulah bedanya cuma di subjek kok. Bela negara tuh tadi subjeknya apa, pertahanan negara tuh negara. Kemudian patriotisme. Apa Kak bedanya dengan patriotisme? Patriotisme ini ternyata ada yang dikorbankan ya. Dia sudah di luar wewenang gitu loh. Dia udah terlalu berjuang. Misalkan apa ya? Seorang atlet dia berusaha menang. Kalau cuma berusaha menang, maka dia bela negara. Ya. Kemudian, tapi kalau ternyata dia berkorban sampai kakinya terkilir dan dia tetap berjuang gitu ya untuk menang. Nah, itu udah di luar wewenang sebenarnya. Udah kan negara tuh memberikan hak buat dia supaya sehat. Tapi dia tetap begitu terus gitu, tetap berjuang. Ya, pokoknya ada yang dikorbankan lah ya. Nah, dan menghasilkan sesuatu ya, bentuknya nyata. Ya contohnya kayak atlet tadi yang berjuang, udah kakinya terkilir tapi tetap berjuang. Contoh lain misalkan contohnya kayak apa ya? Seorang ibu-ibu ya, dia bikin sekolah ya, bikin sekolah gratis gitu buat anak-anak yang miskin. Nah, itu kan sudah di luar wewenang dia sebagai warga negara ya, ada yang dikorbankan, harta dia korbankan. Jadi dia ternyata berhasil bikin sekolah dan ada bentuk nyatanya ya, ada keberhasilan di sana, maka itu disebut dengan patriotisme. Jadi kalau ada yang dikorbankan oleh dia, dan apa yang dia lakukan tuh udah di luar wewenang, maka itu masuk patriotisme. Ya itu ya. Nah, ini biar lebih jelas lagi kita bedakan lagi ya. Jadi kalau bela negara itu subjeknya warga negara. Oke. Dia warga negara biasa, dia cuma warga biasa. Kalau pertahanan negara itu subjeknya adalah negara. Contoh tadi dokter, perawat, apalagi polisi gitu ya, TNI dan lain-lain. Nah, kemudian kalau patriotisme, dia bisa negara tapi individu ya, satu orang. Bisa juga warga negara. Tapi bedanya adalah ada yang dia korbankan. Dan yang dia korbankan ini udah ada tantangan di sana, lah, ada tantangan di sana dan dia melampaui wewenang dia. Oke. Intinya dia jadi jadi hero lah. Jadi apa ya? Jadi pahlawan lah ya buat bangsa gitu. Jadi ada yang dia korbankan dan ada tantangan di sana dan itu melampaui wewenangnya, maka lingkupnya juga luas ya, terserah dia gitu. Nah, tapi kalau misalkan bela negara, ya, tadi misalkan negara kita tuh ada ancaman, lalu warga negara ini melindungi negaranya, nah itu masuk bela negara. Jadi dia juga bantu orang-orang lokal Indonesia, kan selama pandemi orang banyak yang di PHK misalnya.
Nah, kemudian dia bantu gitu buat perekonomian Indonesia, rakyat Indonesia jauh lebih baik, maka itu masuk ke bela negara ya. Jadi warga negara ini berperan aktif, lalu dampaknya juga untuk negara, tapi masih pada kewajiban dia, masih wewenang dia. Tadi kayak bayar pajak tuh masuk bela negara. Lanjut ya. Bedanya dengan pertahanan negara, itu negara melindungi negara. Jadi kalau presiden melindungi Indonesia ya wajar. PNS misalkan melindungi Indonesia juga wajar ya. Itu juga sudah tugasnya. Nah, maka karena negara yang melindungi negara, itu masuk ke pertahanan nasional, pertahanan negara. Oke, bisa dimengerti kah? Kira-kira? Ini bedanya ya antara bela negara, pertahanan negara, dan patriotisme. Oke. Lanjut kah? Lanjut ya? Boleh. Oke. Nah, kemudian kita bahas ke pilar negara. Untuk yang bahasa Indonesia kita nggak bahas hari ini ya. Kegedean. Nah. Pilar negara ada berapa? Ada yang tahu? Pilar negara ada berapa? 4, sip. Nah, tapi pilar negara yang kita bahas tuh cuma 3 aja ya. Kalau membahas undang-undang dasar tuh waktunya nggak ada. Oke, jadi ini kita bahasnya pilar negara yang 3 aja. Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, dan Pancasila ya. Karena 3 itu yang penting. Apalagi Pancasila tuh pasti keluar lah di soal TWK, pasti dah. Kalau pilar negara itu kurang lebih dengan toleransi, sama aja. Jadi kalau bahas Bhinneka Tunggal Ika, ingat toleransi ya. Apa itu toleransi? Dia menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Ya. Tenggang rasa dalam apa? Menghargai dalam apa? Misalkan ada berbeda suku kah, berbeda agama ya. Untuk persatuan ya. Nah, ini masuk Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu kan. Ya itu maksudnya toleransi gitu loh. Itu ya, ingat ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tuh kurang lebih sama dengan toleransi. Ini yang ngusulin siapa sih dulu? Jadi ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ngusulin ternyata si M. Yamin ya, Muhammad Yamin ke Soekarno pada BPUPKI di sidang pertama. Ya. Nah, lalu ini ternyata di Bhinneka Tunggal Ika tuh ada prinsip dasarnya. Prinsip dasar nih kenapa gerang ada Bhinneka Tunggal Ika? Oh, ternyata dasarnya ada 4 ya. Kenapa lahir Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini bapak ibunya gitu loh. Bapak ibunya ini. Terus lahirlah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi itu dasarnya. Apa dasarnya? Nah, ini ada common denominator atau ada menemukan kesamaan tapi dari perbedaan. Jadi meskipun kita berbeda, kita menemukan kesamaan. Kemudian dia inklusif. Inklusif itu artinya kebalikan dari eksklusif ya. Eksklusif kan ini ya, kelompok-kelompok tertentu gitu, itu eksklusif kan. Dia bersifat eksklusif, oh berarti orang-orangnya aja yang masuk. Nah, kalau ini bersifat sebaliknya, inklusif. Inklusif itu adalah menjunjung persatuan dan tak sekretarian. Maksudnya tak sekretarian ini tidak berkelompok gitu ya. Gitu. Kemudian universal. Nah, universal ini adalah dia menyeluruh ya. Namanya juga universal. Dan konvergen, dia menyatu untuk satu tujuan. Nah, ternyata dari 4 ini lahirlah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, buat apa sih? Nah, ternyata nilai-nilainya ada nih buat nilai keadilan, buat gotong royong, buat toleransi dan kerukunan. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi bagian bawah. Kemudian kita lanjut ke NKRI. Ini mudah aja sih NKRI. NKRI itu adalah kesatuan ya. Kesatuan. Kan NKRI apa ya? Singkatan NKRI apa? Negara Kesatuan kan? Kesatuan. Nah, artinya lebih ke kesatuan ya. Lebih ke kesatuan dalam tindakan. Ini kurang lebih kayak sila ketiga atau nasionalisme juga ya, kesatuan. Nah, kemudian dia juga alat pemersatu bangsa. Misalkan tadi, nah identitas nasional, contoh kayak bendera atau bahasa itu NKRI ya. Oke.
presiden misalkan, undang-undang yang sama itu NKRI. Kemudian nih cara mempertahankan kemerdekaan juga NKRI ya. Namanya juga biar NKRI nggak pecah gitu ya. Jadi dia mempertahankan kemerdekaan. Dan juga dia menjaga kedaulatan. Jadi itu NKRI. NKRI itu bersatu ya, kesatuan dan menjadi alat pemersatu bangsa dalam tindakannya. Dalam tindakannya loh ya. Nah, ini contohnya nih ada Pancasila. Pancasila kan sebagai pemersatu bangsa. Sebagai penjaga kedaulatan juga Pancasila ya katanya ya. Maka itu disebut dengan NKRI. Bahasa juga ya. Jadi ini kurang lebih kayak nasionalisme. Oke? Sekarang kita ke Pancasila nih yang paling penting nih, Pancasila. Pancasila ini selalu keluar. Bahkan apa ya, ada yang 4 soal malah ada loh. Ada yang tes ya, ada yang tes terus tuh dia bilangnya, Kak ini ada 5 soal keluar tentang Pancasila. Nah ini kan di Jakarta sama di Jawa sudah pada tes dan mereka banyak bilang sila itu pasti keluar. Tapi dalam aspek praktisnya ya, aspek ini kehidupan sehari-hari gimana. Nah, untuk memahami bagaimana kita membedakan sila 1 sampai 5, ini gini aja, mudah aja loh. Ada kata kuncinya nih. Subjeknya siapa? Ya, 1. Terus tindakannya apa dan dampaknya apa. Contoh ya. Nah, nih. Ada nilai religius. Kalau sila 1 pokoknya bahas religius deh, bahas agama gitu ya. Misalkan bahas ibadah gitu ya, bahas toleransi agama, pokoknya ada bahasan tentang agama. Ini mudah aja ya. Mudah aja nih. Jadi kalau untuk religius nih lumayan mudah sih. Ya enggak ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang nomor 2, humanis. Humanis artinya manusiawis ya, manusiawi. Kemanusiaan ya. Nah, kemanusiaan ini timbul rasa gitu ya. Timbul rasa dalam pribadi seseorang. Misalkan Latifah itu kasihan gitu ya sama orang yang lagi sekarang kena banjir di Kalteng. Nah, itu kan muncul rasa tuh. Akhirnya Latifah nyumbang. Ada orang yang lagi ini ya nawarin bantuan. Nah, lalu ternyata si Latifah nyumbang, maka itu masuk penerapan sila kedua gitu ya. Jadi dia pribadinya itu muncul rasa iba, rasa kasihan sama orang. Nah, pokoknya berhubungan dengan rasa deh ya, rasa manusiawi. Atau misalkan mau bagi-bagi takjil di jalan itu juga masuk manis ya, karena dia mau berbagi. Ya, dia gemar dalam berbagi. Nah, itu masuk pengamalan sila kedua. Jadi jiwa manusianya atau rasanya tuh ada gitu ya. Buat siapa sih? Buat manusia ya, bukan buat negara. Ingat subjeknya buat siapa? Ternyata buat manusia. Jadi di manusia ke manusia lain. Ya, manusia ke manusia lain ini maksud masuk ke sila kedua. Pengamalan sila kedua. Kemudian pengamalan sila ketiga. Oke, kecepatan kah? Ada, Kak. Oke. Kemudian pengamalan sila ketiga. Kalau pengamalan sila ketiga ini gampang ya. Kalau misalkan sila ketiga tadi berhubungan dengan bela negara atau nasionalisme itu masuk pengamalan sila ketiga. Ya. Atau misalkan internasionalis contohnya dia bekerja sama dengan negara lain. Nah, itu masuk pengamalan sila ketiga ya. Dia menghargai negara lain itu masuk pengamalan sila ketiga. Ikut serta pada kebijakan dan untuk persatuan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan contoh ya, apa ya contohnya ya? Apa ya? Misalkan ketika seseorang yang dia itu dihimbau untuk work from home atau WFH di rumah, nah maka dia ketika dia mematuhi aturan itu maka dia masuk nasionalis. Kenapa? Karena dia apa ya? Dia menjaga nasional ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Misalkan kayak apa lagi ya? Dia tadi kayak patriotisme juga masuk ke masuk nasionalis. Pokoknya kalau masalah nasionalis ini yang berhubungan dengan nasionalis tadi
ya, kemudian apa namanya, NKRI juga masuklah sila ketiga. Dia punya rasa kebangsaan gitu loh. Dia punya rasa kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika juga masuk sini. Jadi yang masuk sini banyak ya. Oke. Intinya sih buat bersatu aja sih. Buat bersatu. Kemudian kita bahas ke ini, sila keempat. Sila keempat nih. Tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu kan artinya apa? Musyawarah ya. Musyawarah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat katanya. Jadi kalau dia berhubungan dengan musyawarah, kemudian berhubungan dengan mufakat. Contoh misalkan ada RT yang dia apa ya, bikin aturan gitu ya, dan ternyata aturan itu di, ditaati oleh warga negara di sana, maka dia masuk pengamalan sila keempat gitu. Mudah-mudahan mengerti ya. Kemudian kalau kita misalkan pemilu ya, kita mengikuti pemilu dan juga kita punya hak bicara, pokoknya berhubungan dengan peraturan musyawarah, mufakat dan juga tata hak bicara itu masuk ke demokrasi atau pengamalan sila keempat. Contoh misalnya ada mahasiswa dari Sumatera ternyata dia itu anarkis saat demo. Nah, dia melanggar apa? Demo kan masuk hak bicara ya, masuk musyawarah ya. Namanya juga demokrasi. Nah, berarti dia pelanggaran sila keempat. Dia menyampaikan aspirasi tapi ini ya anarkis gitu ya. Dia misalkan kasarkah terhadap pejabat negara. Nah, dalam dia berbicara itu masuk ke dalam inilah pelanggaran sila keempat. Kalau dia musyawarah buat kepentingan RT, nah berarti dia pengamalan sila keempat. Oke, lanjut ya. Nih terakhir nih, pengamalan sila kelima. Kalau pengamalan sila kelima berarti tentang kesejahteraan. Kesejahteraan siapa nih? Oh, ternyata kesejahteraan sosial ya, bisa kesejahteraan warga negara, ya, bisa kesejahteraan negara, atau kebalikannya nih, warga negara buat negara atau negara buat warga negara. Contoh, misalnya apa ya? Dia ternyata tidak membuang sampah sembarangan. Kalau dia buang sampah kan itu merugikan orang banyak ya. Kalau dia merugikan kepentingan orang banyak, maka itu pelanggaran sila kelima. Atau yang lain deh, misalkan siapa ya namanya Dodi deh. Dodi ini dia pengusaha kaya, lalu dia mau bantu karyawannya buat mandiri. Lalu dia kasih modal karyawannya buat bisa mandiri ya. Nah, maka itu masuk ini ya kesejahteraan sosial. Maka itu masuk apa? Masuk pengamalan sila ke-5. Tapi beda kalau misalkan Pak Dodi itu cuma ngasihnya karena rasa iba, ya, maka itu pengamalan sila kedua. Tapi kalau Pak Dodi itu ngasih uang modal buat kesejahteraan tadi, karyawannya buat mandiri sendiri, maka itu ini masuk sila kelima. Dia tidak boros, itu juga masuk sila kelima ya. Kan kalau kita bisa hemat ya, misalkan dalam hal penggunaan listrik, maka itu bagus buat kepentingan banyak orang, maka itu masuk pengamalan sila kelima. Misalkan juga gotong royong buat bangun jembatan, itu kan jembatan buat orang banyak, maka pengamalan sila kelima. Itu ya. Oke, kalau misalkan subjeknya juga negara bantu warga negara, misalkan kayak ngasih pendidikan gratis. Nah, itu masuk kesejahteraan sosial masyarakat, maka masuk pengamalan sila kelima. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal ya. Nah, ini soal nomor 1. Kelihatan ya? Coba kalian ini dulu. Kalian coba jawab dulu deh. Nomor 1 nih, kira-kira jawabannya apa? Bagi yang tahu, raise hand ya. Silahkan.
Ada yang bisa tebak ini pengamalan sila keberapa? Tentang vaksin COVID. Ayo, ada yang mau coba? Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Sharing-sharing. Ketiga ya lah, Kak. Ketiga. Oke, kenapa Ulun ketiga? 2. Dua. Oke. Kenapa 2? Kenapa 3? 5. 5. Oke. Bang. Ada pendapat lain nggak? Udah. Oke. Oke, kita cross check ya. Nah, jadi ternyata si Andi ini adalah dia mau vaksin ya tadi ya, buat ikut tes ASN ya, tes CPNS. Nah, dia vaksin COVID ya. Dia beranggapan bahwa kesediaannya untuk segera divaksin menciptakan kekebalan sebagai upaya perlindungan. Ya, perlindungan terhadap virus. Maka dari itu sedikitnya 1,8 juta penduduk Indonesia harus disuntik vaksin. Supaya apa sih? Supaya apa sih disuntik vaksin? Supaya Kebal. kebal, ya. Ini udah dijawabnya supaya kebal. Tapi buat apa kekebalan ini kita dapatkan? Apakah buat kepentingan pribadi? Buat umum ya. Nah, kalau umum artinya ini masuk ke sila yang ke-5. Oke. Oh, nice. Oke. Dia kan buat ini masyarakat banyak ya. Artinya dia masuk ke sila ke-5. Oke. Ini contoh lain dah ya. Misalkan nih, kalau dia berdoa dan berserah diri kepada Allah untuk virus ini segera berakhir dari dunia. Nah, itu masuk sila keberapa? 1, religius, agama, ibadah. Oke. Berserah diri ya kepada Allah. Misalkan dia berdoa supaya virus ini cepat hilang. Nah, itu masuk sila pertama. Kemudian contoh lagi, misalkan mendukung kebijakan karena kan mendukung kebijakan pemerintah buat PSBB misalkan. Itu masuk sila keberapa? 3. 3 ya. Nah, ternyata kalau buat mendukung aturan, mendukung kebijakan, itu masuk ke sila keempat. Oh. Mendukung. Ya, kalau mendukung ya, mendukung aturan. Kalau misalkan pengamalan sila ketiga tuh dia ogah-ogahan tapi dia ikut. Nah, itu masuk sila ketiga. Dia mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, itu sila ketiga. Tapi kalau sila keempat dia mendukung kebijakan pemerintah. Ya, mendukung kebijakan pemerintah buat PSBB. Oh, bagus nih pemerintah nih misalnya. Buat PSBB. Nah, itu masuk sila keempat. Kenapa sila keempat? Karena kebijakan itu masuk musyawarah ya. Kebijakan masuk musyawarah. Oke. Kemudian misalkan nih memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika ya. Kemudian muncul rasa kemanusiaan manusia buat menolong orang-orang yang terdampak COVID. Nah, itu masuk sila keberapa? 2. Betul. Apalagi ya. Kemudian misalkan dia bekerja sama ya antara masyarakat dengan masyarakat lain dan juga dengan pemerintah untuk untuk sinergisitas dalam menghadapi COVID. Nah, itu kira-kira apa? 5. Kepentingan umum. Jadi, kepentingan umum. Jadi dia kerjasama gitu ya, gotong royong. Tapi buat kepentingan umum itu masuk sila kelima ya. Itu contoh soal yang membedakan poin sila ketiga dan sila keempat ya Rusdah. Oh ya. Kalau sila ketiga itu buat persatuan ya, buat persatuan. Tapi kalau untuk kepentingan banyak orang, kan vaksin buat kekebalan tubuh dan itu bagus buat orang-orang supaya tidak terjangkit COVID, maka itu masuk sila kelima. Tapi kalau misalkan sila ketiga itu masuk ini. Ketika kita dihimbau untuk bersatu melawan COVID, bersatu. Jadi kata-katanya itu ada persatuannya.
maka itu masuk sila ketiga gitu ya. Terus kalau misalkan ada tulisan aturan ya di sana, peraturan pemerintah, menaati peraturan pemerintah, maka itu masuk sila keempat. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, jadi ini coba dijawab dulu ya. Kira-kira nih apa jawabannya nih? Misalkan poin sila kelima itu kan kesejahteraan sosial, Kak. Itu tuh apakah dia harus kelompok atau subjek individu atau gimana? Kalau misalkan yang juga lawannya nomor 2. Kan tadi itu tujuannya itu ke manusia lain atas timbul rasa. Kalau misalkan yang poin kelima itu untuk kepentingan umum, artinya nggak cuma manusia. Nggak cuma satu orang manusia atau kelompok manusia, tapi memang umum. Nah, kalau di sini kan ditekankannya itu tuh Pak Rino itu sebagai individu sendiri doang kayak gitu. Nah. Tapi itu untuk kepentingan umum, apakah itu bisa mengarah ke sila kelima? Iya, Atau betul. memang hanya poin kedua, Kak, karena dia timbul rasa kemanusiaan, oh ini jembatannya rusak, aku harus sebagai untuk membantu manusia lain gitu. Iya, walaupun objeknya itu kepentingan umum loh jembatan itu gitu loh. Berarti memang maksudnya kesejahteraan sosial itu pelakunya itu enggak hanya bisa per orang, bisa kelompok kayak gitu kah? Atau ada perbedaan antara sila 2 dan sila kelima? Kalau sila kedua itu manusia ke manusia. Jadi dia gemar misalnya gemar kegiatan kemanusiaan, dia selalu jadi relawan misalnya. Itu masuk sila kedua, dia relawannya buat orang, bukan buat negara ya. Dia buat orang. Dia misalkan bantu seseorang lah, dia karena iba. Jadi harus ada rasa, Ding. Jadi kalau misalkan di soal itu ada tulisan rasa iba, rasa kasihan, ada rasa di sana, ada perasaan muncul di sana, maka itu pengamalan sila kedua. Tapi kalau nggak ada rasa di sana, ya, nggak ada nyinggung-nyinggung rasa apapun, nah itu masuk pengamalan sila kelima. Jadi sila kelima nih subjeknya bisa warga negara buat negara, bisa juga ya warga negaranya buat si negara negaranya buat warga negara gitu. Kalau negara buat warga negara kan misalkan negara ternyata memfasilitasi kita itu sekolah gratis. Nah, itu masuk sila kelima. Apalagi ya, misalkan ada jaminan sosial, itu juga masuk sila kelima gitu ya. Oke. Oke. Nah, kemudian yang nomor 2 nih kira-kira jawabannya apa dong? 5. Oh, betul. Karena apa? Karena jembatan ini kan kepentingan umum ya. Jembatan kepentingan umum. Jadi dia digunakan untuk umum. Nah, jembatan ini sering dilalui masyarakat. Nah, ada kata masyarakat. Artinya buat kepentingan umum ya. Seperti perbedaan soal tadi. Oh iya, Kak. Siap-siap. Kira-kira ini apa jawabannya ya? Yang nomor 3. Belum. Mau hayati lagi, mau hayati. Sila kedua kayaknya, Bang. Iya, kayaknya kedua deh. Ya, betul. Sila kedua ya. Karena dia ada rasa simpati ya. Oke. Udah ngerti ya? Siap. Sekarang kita lanjut. Berarti, kalaupun misalkan nggak membaca keseluruhan lah, tapi ada sudah poinnya, bisa langsung gitu ya? Bisa langsung. Itu aja. Jadi kita tuh nggak harus lah. Soalnya kebanyakan soal TWK rasa TKP. Panjang-panjang gitu soalnya. Kayak gini nih. Ini pendek aja sih, tapi ada yang panjang gitu. Nah. Jadi harus lihat kata-kata yang penting aja. Ternyata ini menarik rasa simpati komunitas gitu ya. Ya,
melakukan pembagian jatah orderan secara merata pada setiap orang. Nah, ini ternyata karena bisa berbagi dengan sesama. Artinya kan dengan sesama, berbagi. Nah, ini kata berbagi dan kata rasa simpati ini masuk konsep sila kedua. Ya, ada rasa di sana. Oke, lanjut. Rasa. Lanjut ya, nih lagi nah. Kira-kira nih jawabannya apa ya? Coba dibaca dulu. D. D. Nasionalisme. Karena ada identitasnya, foto Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Ya nggak? Betul, ada ini ya. Dan juga ada cita-cita negara ya. Ini kan pemersatu nih. Pokoknya kalau berhubungan dengan persatuan Indonesia dengan pemersatu bangsa itu masuk ke nasionalisme. Oke. Jadi jawabannya D. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Oke. Kalau nggak ada sanggup angkat tangan. Oke. Nah, Masya Allah. Pejamkan mata. oke. Ini Pasal pasal ya, pasal. Ada nggak? Yang Ini kita hafalin tadi itu 27 itu tentang. oke, jadi untuk soal ini nggak usah dijawab ya, jadi biar biar diterangkan dulu. Jadi untuk pasal 27 ayat 3, ingat ya, ini pasal 27 ayat 3 ini tentang apa Bela nih? negara. Tentang bela negara. Bela negara. Negara. Ya. Susah ya ini nulis di di keyboard. Kemudian nih bela negara, ingat ya pasal 27 ayat 3. Buat hak dan kewajiban bela negara ya. Kemudian ini pasal 30 ayat 1. Ini apa nih Kak? Pasal 30 ayat 1. Ternyata di pasal 30 ayat 1 sampai 5 itu membahas tentang pertahanan negara ya. Pertahanan negara. Pertahanan, susahnya nulis di sini. Pokoknya pertahanan negara ya. Nah, jadi ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan, sedangkan ini hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Dan hak dan kewajiban apa nih? Warga negara gitu ya. Jadi kalau ada lukisan begini ya kayak manusia nih warga negara ya. Hak dan kewajiban warga negara untuk membela negaranya, dan kalau untuk ini itu hak dan kewajiban warga negara untuk pertahanan negara. Pertahanan dengan keamanan negara itu samakah Kak atau berbeda antara pertahanan dan keamanan negara? Sama. Bedanya cuma subjeknya aja. Kalau bela negara yang jadi subjek adalah warga negara, ya kan? Warga negara biasa. Sementara kalau pertahanan negara ini negara yang mempertahankan negara. Makanya namanya pertahanan negara. Tapi sama-sama untuk ini, sama-sama untuk eksistensi negara. Tujuannya buat eksistensi negara. Jadi sama-sama ya tentang bela negara dan pertahanan negara. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada soal di sana ada bahas pasal 27 ayat 3, maka pilihlah 27 ayat 3 untuk bela negara. Tapi kalau nggak ada, pilihlah yang pasal 30. Oke. Ya. Jadi kalau dari FR atau fight report dari kawan-kawan di Jawa itu dia bilangnya untuk pasal-pasal paling yang keluar cuma 2 ini gitu loh. Katanya sih gitu. Tentang bela negara dan pertahanan negara ya. Tapi pertahanan negara ini masuk bela negara. Pertahanan negara masuk bela negara ya. Makanya yang beda cuma subjeknya aja. Oke.
Jadi ini kira-kira jawabannya apa? Mirip-mirip Mirip-mirip. D, betul. Karena di sini hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban, di sini juga hak dan kewajiban. Kalau yang lain ada yang cuma haknya aja, ada yang cuma kewajibannya aja. Oh, oke. Oke. Oke, lanjut ya. Mana nih? Wait Kak, pasal 27 bela negara, pasal 28 hak asasi manusia, pasal 29 itu agama, pasal 30 itu pertahanan negara, pasal 31 pendidikan dan bahasa, pasal 32 itu iyalah, bentar, 31 pendidikan, yang 2 bahasa dan budaya, yang 33 tentang perekonomian, 34 tentang sosial. 34 tentang sosial. 34 sosial. Oke. Kalau 32 tuh tentang ini. Kan 31 tentang pendidikan. 32 budaya. Ada bahasanya? Bukan, nggak ada bahasa. Kebudayaan dan apa tadi ya? Oh iya, bahasa daerah. Bukan bahasa Indonesia ya, bahasa daerah. Oke. Nah, satu lagi ya. Oke. Nah, kira-kira ini jawabannya apa ya? Melanggar kepentingan umum. Betul. Kok tahu? Ya karena kan vaksin itu karena tenaga medis ini bertindak sebagai apa? Sebagai negara ya? Iya, pelayan publik. Iya, pelayanan umum, pelayanan negara. Nah, lihat aja subjeknya siapa? Tenaga medis. Ternyata tenaga medis adalah negara. Kalau negara yang ternyata dia malah bikin kesalahan ya, bikin kesalahan di warga negara, maka ternyata dia melanggar sila kelima. Itu ya. Okay. Misalkan Kak, jawabannya bukan sila 1, 2, 3, tapi misalkan kayak nasionalisme, integritas, bela negara, pertahanan negara, patriotis. Nah, berarti jawabannya itu pertahanan negara loh, karena dirinya sebagai profesi. Yalah. Betul, sebagai negara ya. Betul, yes. Jadi dia masuk ke pertahanan negara. Karena dia profesi. Berarti udah ngerti konsep ya?